Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatu iman kaum muslimin rahimahullah. Kita pada malam hari ini akan mencoba melanjutkan pembahasan kita di sekitar fikih ibadah yang dulu pernah terhenti bila sampai kepada bab sujud. Kita akan membahas masalah bab tahiyat. Sebagaimana pernah saya singgung mengenai pembahasan tahiyat, baik itu gerakannya maupun bacaannya. Kalau duduk tahiyat ada dua versi. Pertama, duduk tawarruk. Yang kedua, duduk iftirasi. Duduk tawarruk adalah duduk ketika duduk kita pada hamparan tempat yang kita duduki. Jadi si kaki yang kiri dimasukkan dan telapak kaki yang kanan ditegakkan. Dan kita duduk di tempat duduk kita, itu disebut tawarruk. Tawarruk sendiri ada yang mengartikan miring. Saya akan praktekkan. Inilah yang disebut duduk tawarruk. Si kaki yang kiri dimasukkan, kaki yang kanan atau telapak kaki yang kanan ditegakkan. Berarti kita duduk di tempat duduk kita. Berarti begini, makanya disebut duduk miring. Miring. Ini disebut duduk tawarruk. Sementara duduk iftirasi adalah duduk sama ini ditegakkan, tapi ini dihamparkan, sehingga kita duduk di telapak kaki yang kiri. Ini duduk iftirasi. Ada juga satu lagi nanti kalau ada keterangan, ada yang disebut duduk nikah yang disyariatkan. Seperti begini. Ini ditegakkan, kita duduk di sini. Ini boleh dilakukan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi ketika sujud, kemudian begini, Allahu Akbar, Allahumma pilih warhamni. Ini boleh sebetulnya seperti ini. Ini disebut duduk ik'a yang disyariatkan. Tapi ada juga duduk yang dilarang dan haram. Bahkan duduk seperti uqdatus syaitan, gitu. Duduknya setan. Seperti begini tidak boleh, dilarang. Ini duduk di sini, tapi ininya ke sini. Atau duduk begini, duduk setan itu. Nah, kita duduk di sininya. Nah, ini tidak boleh juga. Itu tidak boleh ya. Atau ini di gini. Ini tidak boleh ya. Dilipatkan itu, disilangkan, tidak boleh. Nah, sementara duduk dalam tahiyat ada dua.
ada duduk iftirasi, ada duduk tawarruk. Pemahaman di kita, jika duduk itu tahiyat awal, maka duduknya adalah duduk iftirasi. Jadi begini, kita duduk di sini. Tapi jika duduk itu tahiyat akhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk, dimasukkan. Kita duduk di tempat duduk kayak tadi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita katakanlah masbuk? Imam duduk tawarruk, sementara kita baru 2 rakaat, umpamanya karena masbuk. Apakah duduk kita seperti duduk imam atau duduk ketika kita dalam 2 rakaat? Maka dalam bermakmum atau punya imam, maka kita kembali kepada dalil bahwa mengikuti imam itu adalah wajib. Bahkan ketika kita baru 1 rakaat, kan dia maunya imam itu sudah duduk tahiyat awal atau sudah duduk tahiyat akhir, kita kebagian 1 rakaat, maka duduknya sama seperti duduknya imam. Kalau imamnya 2 rakaat berarti iftirasi. Kalau imamnya duduk terakhir tahiyat akhir berarti tawarruk. Jadi mengikuti duduknya imam. Hanya terjadi perbedaan atau silang pendapat ketika sholat yang 2 rakaat. Sholat apa yang 2 rakaat? Kalau dalam sholat wajib adalah sholat subuh ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa ketika duduk dalam sholat yang 2 rakaat, duduk tahiyat akhir, maka duduknya adalah iftirasi. Seperti kita dalam yang 4 rakaat di duduk tahiyat awal. Ada juga yang mengatakan bahwa duduknya adalah duduk tawarruk. Kalau kita lihat hadis, umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, ada kalimat begini: wa idza jalasa fir rak'ataini, jika duduk di dalam 2 rakaat, jalasa ala rijlahul yusra wa nasabal yumna. Beliau Nabi Muhammad SAW duduk di atas kaki yang kiri dan menancapkan, memberdirikan kaki yang kanan. Seperti begini. Ini kaki yang kiri begini. Nah, dipahami itu adalah apabila duduk pada 2 rakaat secara umum. Padahal dalam hadis tersebut ada kelanjutannya. Wa idza jalasa fir rakaatil akhirah, jika sholat itu duduk di rakaat yang terakhir. Yang saya tanyakan, sholat subuh 2 rakaat, rakaat terakhirnya di rakaat keberapa? Kedua. Ada 2 rakaat yang pertama? Tidak ada, itu rakaat yang terakhir. Tidak semua sholat ada tahiyat awal, tapi semua sholat ada tahiyat akhir. Contoh, sholat yang 1 rakaat witir umpamanya ya, ada tahiyat akhir kan? Pasti. Padahal
bukan 2 rakaat, bukan 4 rakaat, atau bukan 8 rakaat. Tapi 4 rakaat pun ada yang tidak ada tahiyat awal. Contoh dalam sholat apa? Tarawih. Yang 4 itu ada rakaat ada tahiyat akhir nggak? Ada, tapi tidak ada tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir mesti. Kenapa demikian? Karena yang namanya duduk tawaruk itu kesananya summa salama, lalu beliau salam. Dalam hadisnya nanti dilanjutkan. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, jika duduk pada rakaat yang terakhir, qadama rijlahul yusra, beliau mengedepankan kaki yang kiri, wa nasabal akhirah wa nasabal ukhra, dan menasobkan berdirikan kaki yang kanan, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di tempat duduknya, mutawarrikan, tawaruk, miring, summa salama, lalu salam. Jadi tawaruk itu kesananya salam karena di rakaat terakhir atau tahiyat akhir. Jadi tawaruk itu menandakan akan berakhirnya sholat. Ehwatu iman rahimakumullah. Sementara dalam bacaan tahiyat paling tidak ada 3 versi bacaan tahiyat itu atau tasyahud. Bisa disebut tasyahud, bisa disebut tahiyat. Disebut tasyahud karena ada 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Disebut tahiyat karena ada lafaz at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, dan seterusnya. Ada 3 versi. Yang pertama yang disebut tahiyat Ibnu Mas'ud. Kenapa disebut tahiyat Ibnu Mas'ud? Karena hadisnya diterima dari Ibnu Mas'ud. Disebut tahiyat Ibnu Mas'ud atau tasyahud Ibnu Mas'ud. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kalimat abduhu wa rasuluh. Ini disebut lafaz tahiyat, lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud. Karena hadis ini diterima dari sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua yang disebut tahiyat atau tasyahud Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Jadi ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas. Kenapa disebut Ibnu? Karena dua-duanya namanya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Jadi banyak para sahabat yang bernama depannya atau bernama Abdullah. Bahkan nama orang Arab itu cukup satu. Zaid, Abdullah, Ali, Utsman, Umar, Hamzah, apa lagi? Sahabat itu satu namanya ya. Lalu dikaitkan dengan bapaknya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan,
Umar bin Khattab. Kalau di kita kadang-kadang panjang namanya itu. Ya. Asep Saifuddin Ibrahim Adham. 4 itu. Santri saya juga, umpamanya yang belajar di sini ada namanya yang 4. Diawali dengan umpamanya sebutan baik itu siapa gitu. Kesananya ada 4 lafaz itu. Kalau Arab itu cukup Ali, Abdullah. Makanya ketika Abdullah ini ada banyak, maka orang Arab menyebutnya Ibnu. Ibnu itu anak. Abdullah bin Abbas berarti hai anaknya Abbas, berarti Ibnu Abbas. Maka yang lain tidak akan menengok karena yang lihat itu adalah Abdullah anaknya Abbas. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Nah, tahiyat Ibnu Abbas dijelaskan dalam hadis riwayat. Kalau yang tadi Bukhari Muslim, yang Ibnu Abbas adalah riwayat Muslim, jadi sahih juga. Lafadznya gimana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu dalam syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau yang tadi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi kalau yang ini wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu redaksinya ya. Di samping nanti kita akan menjelaskan tentang posisi tangan. Ini baru bacaan. Kemudian versi yang ketiga, bacaan tahiyat, yakni tahiyat Abi Musa al-Asy'ari. Riwayat Muslim sahih. Kalau tahiyatnya atau tasyahudnya yang diterima dari Abi Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat yang nantinya menjadi delegasi sebagai politikus dari Ali bin Abi Thalib ketika terjadi arbitrasi tahkimnya antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau dari Ali bin Abi Thalib Abu Musa al-Asy'ari, kalau dari pihak Muawiyah adalah Amr bin As. Waktu terjadi perang Siffin. Perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Maka menjalin kedamaian, salah satunya adalah diutuslah Abu Musa dari pihak Ali dan diutuslah Amr bin As dari pihak Muawiyah. Itu terjadi peperangan antara kaum muslim dan kaum muslim waktu itu. Nah, dalam hadis ini diterangkan tasyahudnya yang diterima dari Abi Musa adalah lafadznya begini: At-tahiyyatut thayyibatus sholawatu lillah. Berarti yang tidak ada di tahiyat ini adalah lafadz mubarakah, ya, tidak ada barokahnya, tapi langsung kepada at-tahiyyatut thayyibatus sholawatu lillah, hanya 3. Kalau tadi kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ada 4. Ini at-tahiyyatut thayyibatus sholawatu lillah, hanya 3. Kesananya sama, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lalu syahadatnya
asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ashadunya tidak di lapan dinari. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi syahadatnya tidak pakai dua kali. Yang sebetulnya bersambung atopnya kepada syahadat juga ke yang awal. Maksudnya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Cuma dihilangkan, langsung diwakofkan, langsung diatopkan, bukan wakof, langsung diatopkan kepada yang sebelumnya tanpa disebut ashadunya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ketiga tahiyat ini boleh pilih yang mana. Mau tahiyatnya Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, atau yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Mau tahiyatnya yang diterima dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Mau tahiyat yang diterima dari Abi Musa al-Asy'ari. Karena tiga hadis ini adalah menerangkan tentang lapat-lapat tahiyat dan ketiganya sahih. Yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Yang kedua, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua kitab ini sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, merupakan salah satu kitab rujukan utama bagi kita karena di dalamnya memuat khusus hadis-hadis yang sahih. Tidak mencantumkan hadis yang dhaif secara sanad karena sudah diteliti. Itu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita tahiyat boleh silahkan, atau seling, pokoknya sholat ini dengan tahiyatnya Ibnu Mas'ud, sholat ini dengan tahiyatnya Ibnu Abbas, salat ini dengan tahiyatnya Abu Musa al-Asy'ari umpamanya. Silahkan, karena ketiga-tiganya boleh. Kemudian atau selanjutnya mengenai bacaan sholawat dalam sholat. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa Allah telah memerintahkan untuk salam, dan aku tahu tentang salam, maksudnya assalamualaikum ya. Dan aku pun diperintah untuk sholawat dalam sholat, tapi bagaimana sholawat dalam sholat? Kalau kemarin di Lembang atau beberapa minggu yang lalu di Lembang, Bandung, di pesantren nomor 50 Lembang, dibahas mengenai masalah sholawat dalam tahmid khutbah. Kalau ini sholawat dalam sholat, karena tiap sholat ada sholawat. Ini menandakan sholawat itu sangat penting, bahkan diperintahkan dalam Al-Quran juga. Ada kalimat dalam Al-Quran ini yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat terakhir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat itu
diperintahkan, disyariatkan. Oleh karena itu dalam sholat diperintahkan untuk bersolawat. Namun para sahabat bertanya, bagaimana cara solawatnya? Jangankan dalam sholat yang 5 waktu ya, dalam tahiyat itu, sholat jenazah saja ada kan? Solawat diajarkan. Sekalipun tidak diajarkan solawatnya, tapi syariat dalam sholat jenazah itu ada solawatnya. Apalagi dalam sholat yang pertama kali umpamanya disyariatkan. Lalu Nabi terdiam. Nah ini menjadi tanda tanya terdiamnya Nabi. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu wahyu. Padahal selama ini Nabi melaksanakan sholat. Ketika sudah ditanya oleh sahabat, melaksanakan sholat enggak? Melaksanakan bersama yang lain. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, terdiam dulu. Ada yang mengatakan Nabi menunggu wahyu, tidak sembarangan. Tapi saya pribadi lebih cenderung bahwa bukan menunggu wahyu, karena Nabi sudah bersolawat dalam sholat itu. Kalau Nabi menunggu wahyu berarti selama ini Nabi nggak sholawat, ya. Karena kan baru ditanyakan oleh sahabat, bertanya tentang sholawat dalam sholat, kan diperintahkan, berarti Nabi sudah melaksanakan sholat itu berikut sholawatnya. Tapi Nabi terdiam. Ini bagaimana? Lalu Nabi mengatakan, Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 1. Dalam riwayat yang lain ada lafaz sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kalau tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Tapi ini Ibrahim dulu. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada lafaz seperti itu. Ada juga yang melafazkan dalam hadis yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada. Tapi yang jelas dari lafaz sholawat adalah ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebetulnya intinya. Oleh karena itu ada sebagian ulama ketika sholat jenazah umpamanya kan wajib sholawat. Ketika mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Kenapa saya mengatakan Allahu Akbar? Karena dalam sholat jenazah ada perbedaan. Kalau di kita kan sholat jenazah 4 kali takbir, ya. Takbir pertama Al-Fatihah dan sholawat, gitu ya. Takbir kedua takbir pertama Al-Fatihah, dilanjutkan dengan sholawat. Takbir kedua doa untuk mayit. Takbir ketiga dan keempat juga sama ya. Tapi di kalangan madhab ada perbedaan. Contoh umpamanya ya, yang 4 madhab. Madhab Hanafi mengatakan, dalam madhab Hanafi yang disebut sholat jenazah itu adalah pertama takbiratul ihram, lalu baca Fatihah, kemudian takbir tanpa mengangkat tangan.
yang keduanya sampai yang keempatnya tidak mengangkat tangan. Tapi takbir keduanya membaca sholawat, sama kesananya membaca doa. Dan Imam Maliki atau madhab Maliki. Sedangkan madhab Syafi'i 4 kali takbir dan takbirnya semuanya mengangkat tangan, keempat-empatnya. Dan salamnya 2 kali ke kanan dan ke kiri. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa untuk mayit, takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, lalu salam. Sedangkan madhab Hambali dan mengangkat tangan empat-empatnya. Ya. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa untuk mayit, takbir keempat salam. Jadi Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dan 1 kali ke kanan. Itu madhab Hambali. Kita madhab apa? Kalau Syafi'i kan Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar sholawat, Allahu Akbar Allahu dan seterusnya. Allahu Akbar doa lagi, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama ya dengan Syafi'i 4 kali takbir dan salamnya ke kanan dan ke kiri. Coba saja kalau di Masjidil Haram bagi yang sudah ibadah haji, ketika ikut sholat jenazah, setelah takbir keempat Allahu Akbar langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Karena memang salam itu katanya untuk takbir itu untuk salam. Jadi ada takbir untuk Allahu Akbar. Begitu juga dengan masalah sholawat dalam sholat jenazah. Ada yang penting Allahumma sholli. Seperti hanya katakanlah menyebut Nabi Muhammad. Kan kita diperintahkan untuk sholawat. Diperintahkannya untuk sholawat. Ketika disebut namaku, kalian bersholawat. Bahkan rugi orang yang tidak demikian itu. Coba sholawat yang mana? Apakah sholawat yang dalam sholat? Jadi ketika disebut Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Ternyata tidak cukup dengan sallallahu alaihi. Kalau wassalam kan salam itu. Sallallahu alaihi yang sering disingkat SAW itu. Artinya kita bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, cuma kita lanjutkan dengan wasallam dan keselamatan. Kan kalau kepada nabi yang lain tidak ada sholawat. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad kita sholawat dulu sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya didoakan selamat, tapi sholawat kita adalah untuk Nabi Muhammad. Saya belum menemukan secara utuh hadis mengenai lafaz sallallahu alaihi wasallam ketika disebut Nabi Muhammad. Ada juga perintah ketika disebut namaku bersolawat. Mengenai solawatnya tidak dijelaskan apakah Allahumma sholli ala Muhammad atau yang lainnya. Tapi karena sholat itu bersolawat, maka cukup sallallahu alaihi. Kemudian dilanjutkan dengan salam. Sebagaimana kita mendoakan kepada orang yang ketika mengeluarkan atau menitipkan zakat. Kan doanya begitu.
Ketika ada yang menitipkan zakat fitri umpamanya atau zakat tijarah kepada lembaga zakat PJTU umpamanya di sini, lalu ini zakat dari saya, apa doanya? Allahumma sholli alaihi, bukan jazakumullah, karena itu bukan ngasih tapi menunaikan kewajiban. Zakat itu wajib. Tapi kalau ini sedekah buat Anda, oh ya, ini sedekah biasa buat Anda, jazakumullah. Tapi kalau sedekah wajib yaitu zakat adalah Allahumma sholli. Jadi beda doanya. Kan dalam Al-Qur'an begitu. Bahkan dalam hadis saya menemukan hadis ketika ada Rasulullah mendoakan Allahumma sholli ala Abi Aufa ketika menyerahkan zakat. Bukan menyerahkan, menitipkan zakat. Begitu juga ketika kita sebagai mustahik, kemudian umpamanya ada yang ini zakat dari Bapak Anu, umpamanya Allahumma sholli alaihi. Kenapa? Dia berhak, punya hak, bukan dikasih, hak untuk menerima dia. Makanya doanya, ya Allah beri rahmat yang mengeluarkan zakat. Karena orang yang berzakat itu bukan menandakan orang yang dermawan, itu kewajiban menunaikan. Karena yang disebut zakat itu bagian orang lain yang dititipkan kepada kita. Itu hak orang lain, tapi dititipkan kepada kita. Ada 2,5% hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Kalau belum dikeluarkan berarti itu haram. Harta itu bercampur dengan yang haram karena ada hak orang lain. Ketika hak orang lain itu dititipkan kepada badan zakat, namanya amil zakat, maka kita mendoakan Allahumma sholli alaihi. Oh ini dengan sedekahnya. Nah sedekahnya baru jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan tambahan dari kamu. Karena itu wajib dikeluarkan. Itu yang disebut sholawat kepada orang yang mengeluarkan zakat. Jadi sholawat itu bukan hanya di dalam sholat, ternyata zakat juga ada. Ikhwatul iman rahimakumullah, karena waktu mungkin ada tanya jawab. Sekarang isya jam berapa? Jam 7 lewat 8 ya? Ya? Lewat 9, jadi ada waktu 9 menit untuk tanya jawab. Nanti dilanjutkan dalam sesi berikutnya, pembahasan berikutnya mengenai masalah sholawat dan tahiyat. Silakan untuk boleh. Master, ini yang kami tanyakan masalah isyarat dulu. Apakah ada dalilnya pada saat baca tasawuf kesabaran? Kalau di kita kan di kalangan kita dari mulai awal sudah mulai isyarat dulu. Tapi banyak di kalangan awal isyarat dulunya itu pada saat membaca asyhadu an la. Saya mengira dalilnya itu karena idat tasyahada. Apabila tasyahud, karena ada tasyahada maksudnya syahadat gitu. Padahal tasyahada itu tahiyat gitu. Menurut kita kan itu idat tasyahada, apabila kamu tasyahud, nah gitu. Makanya mulainya dari asyhadu an la ilaha illallah. Dari situ. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa tahiyat dan tasyahud itu sama, itu penyebutan
dalam kaifiat sholat, gerakan atau tempat-tempat sholat. Disebut tahiyat karena diawali dengan at-tahiyatulillah, bacaannya